Saya mau tanya kepada Mas Sedot, apa beda filosofi atau cara pandang mendasar Barat dan Timur tentang kesehatan? Misalnya kalau yang saya asumsikan gini, kedokteran Barat itu terlalu mengandalkan sesuatu dari luar manusia, sehingga muncul kata pasien. Jadi pasien adalah orang yang tidak berdaya yang harus disembuhkan sesuatu dari luar dirinya, sehingga tidak terbangun dan tidak ditradisikan, atau mungkin memang dihalangi oleh industrinya ya, di mana manusia sebenarnya memiliki segala hal yang memungkinkan dia untuk menghalangi penyakit atau menyembuhkan penyakit, seperti yang kita praktekkan di Ma'iyah. Wi sekonjuromu dhewe nek bener ya, kalau hidupmu bener, maka kita sudah punya mekanisme. Bahkan Allah selalu, Pak Muzamil ya, Allah itu selalu inna ma'al usri yusra, selalu ada. Jadi kalau likulidain ya dawa. Nah cuman orang Barat, kedokteran Barat, dawa ini selalu di luar. Sementara orang Timur, dawa itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi misalnya aku biar nganggo kacamata ya, ngene iki. Lagi hilang-hilang terus, carry terus nek Maihan iki lho. Sesuk kesel tuh aku, wis rasa nganggo wae tak sentak mataku iso maca ngono aku. Wis saiki sak cilik-cilike huruf kene tak wacane kene. Kuwi mergo tak sentak mripatku. Manut iki tugasku gedhe iki. Angel iki ben bengi koyo ngene kuwi direpoti koyo ngene iki. Kuwi manut to ngono kuwi. Akhire iso maca aku. Jadi aku serang kacamata. Nah, saya kira itu ada teorinya dalam Islam menurut saya. Karena kita itu transformator dari kehendak Allah. Sepanjang berada di garis kehendak Allah, maka itu bisa terjadi atas bantuan Allah juga. Itu sebagaimana benih padi ditanam ya tumbuh padi. Dan itu tidak hanya zat, tidak hanya benda, tidak hanya benih, tapi juga apapun saja yang terjadi dalam kehidupan kita bisa terjadi seperti itu. Jadi tadi saya sholat Jumat sama teman saya SMA satu kelas. Kui sujud wis angel banget kae. Selungguh tahiyat wis ra iso, tahiyat 2 wis ra iso, padahal ning pinggirku dan dia ngelirik-lirik aku. Ainun ngene iki. Petang jam ngene. Mangan opo kon niku? Lho malah pertanyaannya mangan opo. Pertanyaannya keliru kan niku mangan tagak. Nah itu kan baru kan begitu ya teman sekalian. Itu contoh Mas. Nah, itu yang pertama. Jadi filosofi dasarnya. Nomor 2, kenapa tidak sejak semula kedokteran itu kedokteran Barat mengembangkan dirinya di dalam komprehensi jasad dan roh itu? Kenapa baru akhir-akhir ini saja baru mulai berpikir bahwa kesehatan itu dibangun asal mulanya adalah dengan berpikir yang jujur, ya, hati ikhlas dan seterusnya. Itu baru ditemukan akhir-akhir ini saja. Kenapa tidak sejak semula ada filosofi dan pandangan seperti itu gitu? Mohon izin Mas Edot. Yang pertama bahwa kedokteran Barat selalu melihat dari fenomena fisik yang nyata. Jadi fisikal. Seperti ada pepatah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kualik kuwi. Kalau dari kedokteran Timur mens sano in corpore sana. Di dalam jiwa yang sehat nantinya akan ada tubuh yang sehat. Misalnya orang yang utuh-utuh nang pinggir dalan mlaku ngono kae, dia nggak pernah sakit, nggak pernah flu, nggak pernah ini. Menurut kedokteran Barat, dia jiwanya sakit gitu. Karena tubuhnya mungkin dia sakit juga. Nah, kesalahan bukan kesalahan tetapi pola pikir yang berbeda. Jadi pandangan ekstrinsik, pandangan kedokteran Barat terhadap individu itu dinampakkan dari pola fisik ini. Dia tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk melihat struktur jiwanya. Dalam individu manusia pasti ada jiwa dan ada raga. Nah, pola pendekatan dari kedokteran Timur selalu melihat dari dalam dulu, baru keluar.
Kalau misalnya orangnya sakit jantung, pasti ada sesuatu yang dia pikirkan. Pasti ada yang salah dengan pencarian dirinya sendiri. Dia gagal mencari resonansi dirinya sendiri. Sebenarnya kembali tadi ke kepatuhan atau pasnya dirinya sendiri. Nah, bahwasanya menjawab pertanyaan kedua, kenapa baru sekarang? Karena kedokteran barat selalu menemui kegagalan yang itu akan memicu pada pencarian kesempurnaan itu tadi. Loh, ini sama-sama penyakit leukemi, ini tak obati sembuh, yang itu kok tidak? Pasti ada sesuatunya. Dicari lagi obatnya. Sama, oh ini beda, ini risiko rendah, ini risiko tinggi. Loh, ini yang sama-sama risiko rendah pun kok beda hasilnya. Akhirnya dia mencari bahwa oh, leukemi yang ini itu ada ekspresi rambut yang putih, di sana ada rambutnya keriting, di sana ada rambutnya lurus. Jadi obatnya yang cocok untuk ini adalah untuk rambut keriting, ini untuk rambut lurus, ini untuk rambut hitam. Jadi sekarang semuanya sudah mengarah ke situ. Jadi individualis based treatment, jadi pengobatan yang berbasis individu. Itu aja. Oke, sebelum nomor dari Kiai Kanjeng, saya ingin supaya kita mencatatnya mudah ya. Yang pertama gini, iki awakmu ki omai ning kowe ne roh iki. Nah, sekarang kita kembangkan lebih dalam lagi. Sebenarnya pemahaman sekuler materialisme barat itu kan selalu menganggap ada dikotomi antara jasmani dengan rohani. Makanya ada kalimat mengsana ing corpore sano, terus kita bantah mensano ing corpore sana. Di Ma'iyah kita satu langkah lebih maju dari itu kalau diakui. Nah, kalau tidak akan ada yang mengakui, maka kita harus akui sendiri asal kita mengetahui dan mengerti kebenarannya. Bahwa tidak ada dikotomi antara jasad dan roh, antara jisim dan nyawa atau jiwa. Bagi saya, ya iki sakarepmu kok nggo ora. Yang ada itu cuman roh. Jasad itu bagian yang paling permukaan dan paling rentan, paling rendah, paling tidak bermutu dari roh. Ngerti ra? Saya bahkan pernah mengatakan jasad ini hanya kulit ari dari roh yang agung itu. Dia akan ngelintek. Nah, yang disebut mati adalah ketika ngelintek itu sempurna. Janggep leng ngelintek. Ya, saya tua kan saya ngelintek. Nah, sesungguhnya diri kita adalah roh itu yang sebenarnya merupakan tajalli dari Allah sendiri, di mana jasad yang kita kenal ini sebenarnya hanya bagian yang paling permukaan, yang paling dangkal, yang paling luar, yang paling rendah sebenarnya dari roh itu. Jadi tidak ada dikotomi jasad dan roh, yang ada adalah roh dengan bagian yang paling rendah yang namanya jasad. Kalau kita kembangkan pengertian kita di Ma'iyah selama ini, tidak ada bumi dan langit, bukan dikotomi. Yang ada adalah bumi bagian dari langit. Tidak ada makhluk dan Allah, yang ada adalah makhluk bagian dari Allah. Dia satu. Makanya ideologi utama kita tauhid, karena kita dibikin merasa tidak satu. Mari kita bersama-sama menyatu. Itu nyawiji kalau bahasa Jawanya. Itu. Tidak ada dunia dan akhirat. Meskipun sebagai manusia di dunia kita memakai cara berpikir awam seperti itu, fid dunya wal akhirah. Allah sendiri berkompromi untuk menjelaskan dengan metode dengan terminologi itu. Sesungguhnya dunia adalah bagian dari yang kita sebut akhirat itu. Ini balitanya. Terus nanti kita akan remaja, kita akan dewasa, kita akan matang. Fi jannatin naim khalidina fiha abada itu. Kira-kira gitu ya.